Pria berbatik itu keluar dari mobil SUV putih dengan pengemudi sang istri di belakangnya. Ia tiba-tiba langsung menghampiri salah satu pengemudi lalu meminta agar mobilnya dipinggirkan karena ia hendak lewat. Namun pengemudi itu tetap ngotot tak ingin memberi jalan, pasalnya jalan yang dilalui satu jalur. Tak digubris pengemudi dari arah berlawanan, pria berbatik ini pun langsung bertingkah menjual kegagahan dirinya dengan mengaku sebagai Ketua Ormas Pemuda Pancasila Semarang, bahkan ia mengaku sebagai pengacara. Cekcok mulut pun terjadi hingga pria yang belakangan diketahui bernama Wisnu ini murka lalu sempat menendang spion pengemudi. Pripun, Pak? Aku tuh tinggal di sini. Nokalongan dari jagoan. Pripun? Nokalongan dari jagoan. Loh bukan, ini kan jalan searah ke bawah. Ya, kita kan mengikuti aturan aja. Kalau arah ke sana kan lewatnya sana. Kenapa kok jenengan malah mempermasalahkan ini wilayah siapa ini? Bukan wilayah siapa-siapa, kita kan sama-sama rakyat Indonesia. Aku loh ndak mempermasalahkan jenengan lewat sini, cuma prioritaskan dulu yang sesuai dengan peraturannya. Berhenti. Jangan main fisik, Pak, Anda bagus, Pak. Kalau kakimu. Bapak ada tua loh, mbak suamiku jadi kuat suamiku loh. Iya. Ini Ketua PP Kabupaten Semarang ya. Oh nggih, kula hormati. Advokasi. Kula hormati. Saya enggak tahu, cuma saya hargai, Pak. Memang biasa sih di tempat ber-AC aja sering ribut, apalagi tempat yang jalanan ya. Di jalanan itu udah pasti banyak banget masalah. Tapi memang harus dihadapi harusnya dengan kepala dingin. Bukannya mengaku-ngaku. Saya nggak tahu pasti itu beneran orang PP atau dia memang lawyer. Atau mengaku-ngaku ya kan, bisa saja lama-lama orang dari ngaku jadi PP, ngaku-ngaku jadi lawyer, ngaku-ngaku lama-lama ngaku jadi presiden juga kan ya. Jadi luar biasa. Tingkah arogan yang diperlihatkan pria berbatik yang melawan arah ini terjadi di sekitar Jalan Dusun Bandungan, Kabupaten Semarang. Istri pria ini sempat melerai, namun si pria tetap luapkan amarahnya. Belakangan diketahui jika pria ini bukanlah ketua Ormas PP, melainkan hanya anggota dan pengurus biasa. Malu dengan ulah oknum anggotanya, Ketua MPC Pemuda Pancasila Semarang pun meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi dan mengklaim sudah melakukan mediasi dengan korban. Kalau jenengan ketua komunitas atau sebagainya harusnya memberikan contoh yang baik toh, Pak. Jalan searah yang mana prioritas. Kamu tambah itu namanya. Yang sudah istri. Lawyer nih, lawyer. Loh, jenengan lawyer berarti tahu aturannya toh. Ayo orangnya. Gimana? Ini tuh gak bisa direkam. Loh, nggak apa-apa, Bu. Kalau jenengan nggak apa-apa. Nggak jenengan aja jalan arah tampak. Ini tuh jalan rusak kalau nggak di Iya. situ. Jenengan kemana, Bu? Lah jenengan kalau berhenti saya mau ke sana, tanya lo berhenti situ loh. Jenengan Buat lo motor aja saya mepet bisa ke kiri naik. situ sebentar, aku tak lewat. Nggak boleh gitu, Bu. Kalau merasa nggak salah ya nggak apa-apa. Kowe mana sampai gereja Mas Dampu? Tanya wis. Kami atau saya sebagai Ketua Pemuda Pancasila meminta maaf atas insiden tadi siang antara Mas Wisnu dan saudara Michael dengan salah paham, dan kami mohon maaf sebesar-besarnya, apalagi dengan viralnya permasalahan ini. Mas Wisnu dengan tidak sadar mengatasnamakan Ketua Pemuda Pancasila, itu memang bukan Ketua Pemuda Pancasila, cuman pengurus Pemuda Pancasila di Kabupaten Semarang sebagai BPH. Dan saya sangat menyayangkan, ini adalah untuk evaluasi kita sebagai pengurus Pemuda Pancasila, jangan sampai ada terjadi permasalahan seperti ini. Harusnya kalau memang Bapak tersebut adalah ketua organisasi Pemuda Pancasila ataupun beliau tersebut punya seorang lawyer, harusnya memang menjadi contoh. Tapi ya itulah, kadang-kadang kan emosi, lupa kalau dia adalah orang yang bisa harusnya jadi contoh masyarakat, tapi malah meresahkan masyarakat yang harusnya jalan searah, malah jadi ribut, tidak ada yang mau mengalah. Tingkah arogan mengatasnamakan titel dan jabatan ini selain mendapat hujatan dari warganet, juga mendapatkan perhatian dari dai kondang Gus Miftah.
Melalui akun Instagramnya, dai nyentrik ini menyindir ulah pria tersebut dengan menulis, "Kowe anak esopo, kulo anggota pos ronda, ampun pak, sindir Gus Miftah." Itu anak sopo. Orang anak-anak sopo. Aku tuh tinggal Ada di sini. jagoan ngene kuwi. No kalongan ada jagoan. Pripun? No kalongan ada jagoan. Harusnya kalau lawyer tahu hukum ya, tahu yang benar yang salah yang mana. Kalau udah ngelawan arus ya harusnya tahu lah kalau salah. Pakai bawa nama lawyer kayaknya nggak pantas banget. Iya ya maksudnya nggak perlu terlalu drama lah. Kalau memang salah ya salah. Kalau memang ngerasa tahu hukum ya harusnya tahu yang benar dan yang salah yang mana. Dan kalau salah jangan bilang. Ya, sejatinya sudah tak lazim bertingkah sok jagoan dengan menjual titel apalagi ormas, terlebih ketika pengendara justru melanggar lalu lintas. Lantas, bagaimana reaksi selebriti melihat tingkah arogan pria yang mengaku sebagai pengacara ini? Zaman sekarang media sosial gampang memviralkan seseorang sehingga harusnya orang lain lebih berhati-hati karena handphone ini bisa menjadi hal baik juga, hal tidak baik juga. Jadi itu kan kita harus lebih menurunkan ego kita, lebih banyak istighfar, sehingga orang kalau kita marah orang tidak bisa asal memvideokan dan juga saling lebih baik saling mengalah lah kalau saya rasa, dan nggak boleh mengaku-ngaku kalau lagi emosi itu mengeluarkan sesuatu yang harusnya tidak perlu diberitahu, jadinya memalukan diri sendiri. Bapak tadi yang saya lihat memalukan diri sendiri, mengaku lawyer, mengaku ketua PP, malahnya akan jadi bumerang kalau ketua umumnya tahu, kan jadinya tidak baik. Sebenarnya mungkin kita juga nggak tahu dia siapa sih, dia ngaku-ngaku aja gitu. Tapi ya mungkin bener ya, mungkin bener dia lawyer. Cuman buat aku nggak terlalu penting jabatannya apa. Yang paling penting adalah sebagai warga negara yang baik, tahu yang benar dan yang salah mana, dan kalau salah ya jangan dilakuin, itu aja sih titik. Sementara aksi oknum anggota PP arogan viral, di jagat maya juga viral, seorang gadis berhijab menangis sambil memohon agar lelaki berinisial RG bertanggung jawab atas kehamilannya. Wanita muda ini bahkan meminta istri sah RG agar tak melarang suaminya untuk bertanggung jawab atas darah dagingnya. Pak RG tadi memohon bukan sebagai istri. Saya sangat menyesali semua perbuatan saya. Saya tidak merebut, saya hanya siap jadi istri kedua. Suami ibu telah menghalangi anak perempuan orang lain. Jangan menghalangi untuk dia bisa bertanggung jawab atas darah dagingnya. Meski ratapan tangis itu pecah memelas meminta pertanggungjawaban, warganet justru menyindir agar si wanita tak menyalahkan istri sah lelaki yang bermain cinta terlarang dengannya. Bahkan netizen menyebut resiko jika jadi pelakor. Gimana ya, memang susah kita mengelakkannya ya, tapi mungkin apa yang kita bisa bilang ya, kepada cewek itu berhati-hati lah ya. Jangan terlalu memberi apa karena cinta atau karena duit, karena apa aja ya, karena nggak semua cowok itu bisa bertanggung jawab. Tanggung jawaban karena kan untuk pembuktiannya kita kan nggak tahu dia berhubungan masih bersama itu apakah memang dengan satu orang, itu yang pertama ya kan. Terus kedua secara hukum juga tidak ada pertanggungjawaban ya kan. Ketiga yaitu tergantung hatinya, kalau misalnya dia udahlah pelakor ya, kalau lakinya mau tanggung jawab ya alhamdulillah. Tapi kalau mentok-mentok lakinya nggak mau tanggung jawab, yang dirugikan adalah pihak dari wanita itu tersebut.